Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan segera memulai ibadah kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Saya berharap Bapak Ibu sudah siap untuk memuji Tuhan pagi ini. Walaupun kita berada di rumah dan suasana bikin kita lebih baik tarik selimut, tapi saya rasa kita sudah memilih yang terbaik untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! Mari kita nyanyikan pujian ini. How great Thou art! Mari kita undang Bapak Ibu jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Dancing Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul,
untuk membuka ibadah pagi ini. Kita mau merasakan hadirat Tuhan ada di tempat dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat Allah dilimpahkan dalam ibadah ini. Dari awal ibadah sampai selesainya, sehingga setiap jemaat Tuhan yang ibadah di rumah masing-masing mendapatkan berkat, penghiburan dan pertolongan. Amin. Sehingga sukacita sorga terus bersama dengan kami umat-Mu di dunia ini sementara menghadapi berbagai kesukaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat untuk ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita pujikan pujian yang mengatakan dari ujung semuanya memuji Tuhan. Amin. Bersiap untuk merayakan dan menyambut kelahiran Tuhan kita. Bersiap untuk lebih seru lagi pagi ini. Yes, amin. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia
kasih Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan di tempat kita sekarang syuting untuk rekaman di pagi ini. Tetap tidak ada jemaat yang hadir, tapi kami mempersilahkan untuk keluarga-keluarga di rumah untuk mempersiapkan persembahan yang akan diberikan sesaat lagi. Kita akan nyanyi satu pujian untuk bergembira menjambut Natal bersama-sama. Gembiralah saudara, di hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya telah menghalau gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara, di hatimu lega, kasihilah sesama, sejati dan mesra. Indahnya masa Natal, tiada bandingnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Indahnya masa ini Tuhan. Indahnya masa Natal, tiada bandingnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Kita akan memasuki persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kan ada satu pujian yang tim pelayanan akan bawakan. Jemaat di rumah silahkan ikutan untuk pujian ini supaya kita bisa merasakan Natal di hati kita sama-sama. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab
cuma indah di hati kita. Tapi Natal juga membuat iman percaya kita semakin bertumbuh. Mempercayai janji Tuhan yang ya dan amin. Membuat iman kita semakin kuat. Karena Tuhan yang dijanjikan itu pasti terjadi. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua Katakan sekali lagi dengan yang yakin. dapat ku Kita angkat tangan kita sama-sama. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Haleluya, Yesus, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kasih Tuhan. Yes, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Pagi ini kami diberikan kesempatan untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kami terbatas tempat, terbatas ruang, tapi dengan teknologi yang ada kami bisa sama-sama memuji Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur akan hal itu. Kami bersyukur bisa menikmati dan menyambut kehadiran Tuhan pada Natal kali ini. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak baik, tapi kami tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Iman percaya kami semakin tumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan. Kita bisa beribadah pagi ini, kita bisa masuk masa raya Natal dengan kemurahan Tuhan. Saya bersyukur pagi ini bisa kembali bersama saudara, baik di gereja dengan pelayan-pelayan maupun saudara-saudara di rumah. Setelah melewati beberapa minggu saya tidak ada di tempat dalam perawatan di rumah sakit karena terpapar atau terinfeksi COVID-19.
melewati masa sulit, masa kritis, tapi Tuhan sudah menolong. Berkat Tuhan ada pada saya dan kita semua. Sehingga hari ini saya bisa kembali bersama saudara untuk berbagi firman di masa raya Natal ini. Puji Tuhan. Saudaraku, pada masa raya Natal ini, tema khotbah kita adalah bertumbuh bersemi di tengah pandemi. Minggu lalu kita mendengar khotbah tentang semangat yang bersemi di tengah pandemi. Hari ini kita akan mendengar satu khotbah dengan subtema iman bersemi di tengah pandemi. Iman bersemi di tengah pandemi. Lukas 1 ayat 68 kita membaca bersama. Lukas 1 ayat 68 firman Tuhan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, nyanyian Zakaria tentang Yesus yang lahir, yang kelahirannya hampir bersamaan dengan kelahiran anak dari keluarga Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis. Zakaria membuat satu nyanyian menyambut Yesus yang lahir itu. Ia mengatakan, Ia melawat umatnya dan akan membawa kelepasan. Ia melawat umatnya. Yesus yang lahir itu akan melawat umatnya, lalu memberi kelepasan. Saudaraku, lawatan Tuhan inilah dan kelepasan dari Tuhan inilah yang saat ini kita nantikan di tengah pandemi COVID-19. Pada masa Zakaria memang tidak ada pandemi, tapi penderitaan kesukaran yang dialami masa itu dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa Israel membuat Israel menantikan satu kelepasan. Mereka menderita, mereka sengsara, ditindas oleh bangsa lain. Dan lahirnya Yesus membawa harapan baru bahwa Mesias itu akan memberi kelepasan. Juga kita saat ini, masa raya Natal ini kiranya membuat kita semua punya iman yang makin kuat, makin bertumbuh. Bahwa melalui masa raya Natal ini dengan memperingati dan merayakan kelahiran Yesus, kita segera mendapat kelepasan. Kita mendapat kekuatan sampai pandemi ini diselesaikan oleh Tuhan. Saudaraku, masa raya Natal 2020 sangat berbeda dengan Natal-Natal di tahun sebelum ini. Masa raya Natal 2020 kita rayakan di tengah situasi pandemi yang tidak menentu. Pandemi COVID-19 ini telah merenggut banyak nyawa, membuat banyak orang menderita, baik mereka yang terinfeksi maupun keluarga yang terdampak. Ada banyak air mata, ada banyak tangisan di tengah pandemi ini. Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan iman Kristen di tengah pandemi? Ya, bagaimana dengan iman Kristen? Iman kita kepada Tuhan Yesus di tengah pandemi ini. Saudaraku, di awal pandemi terjadi, kita mendengar banyak orang sangat yakin bahwa orang Kristen dilindungi oleh darah Yesus. Ya, kita amenkan. Tetapi saudaraku, yang perlu kita ketahui, secara umum pandemi ini berlaku di seluruh dunia dan bisa menginfeksi setiap orang. Saudaraku, apakah orang percaya imun
terhadap virus corona. Katanya kalau punya iman pasti imun. Kalau punya iman pasti imun. Sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Kalau yang terinfeksi COVID-19 berarti imannya kecil. Imannya lemah. Saudaraku. Dan ini beredar di kalangan orang-orang Kristen. Dan masih banyak pertanyaan tentang iman Kristen di masa pandemi ini yang perlu dijawab dengan benar. Saudara-saudara, beriman bukan berarti menjadi sakti. Ini harus dipahami. Ya. Beriman bukan berarti menjadi sakti. Orang bilang sakti mandraguna. Iya. Beriman bukan berarti minum racun nggak mati. Karena tertulis katanya minum racun nggak mati. Ditelan bulat-bulat ayat itu sehingga ada beberapa orang sengaja minum racun dan ternyata mati. Beriman bukan berarti imun dari COVID. Ini harus kita pahami. Bersyukur saudara-saudara yang tidak terinfeksi. Bersyukur. Sangat bersyukur. Saudara-saudaraku, momen Natal 2020 ini marilah kita gunakan bukan sekedar merayakan Natal, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi iman kita. Ingat, pandemi COVID-19 ini masih panjang. Kita nggak tahu kapan berakhir. Bukan berarti ketika vaksin sudah ada, lalu selesailah pandemi ini. Menurut saya, saudaraku, vaksin itu melengkapi 3M yang sudah selalu didengung-dengungkan. Artinya ketika vaksin ini sudah ada, menjaga jarak, memakai masker, apalagi mencuci tangan, itu tetap berjalan. Seorang bertanya kepada saya, kira-kira sampai kapan ya? Berarti ada vaksin sudah selesai. Jadi kira-kira kapan selesainya? Emangnya saya Tuhan bisa tahu kapan selesainya. Tapi kalau untuk kira-kira saya bilang setahun lagi, lama amat katanya. Naiknya sampai sekarang saja 1 tahun ya. Masa turunnya mau terjun bebas? Ya. Setidaknya setahun lagi. Artinya masih panjang. Nah, sebenarnya kita juga nggak tahu kapan berakhir. Tapi jangan sampai iman kita sebagai orang Kristen jadi lemah. Jangan sampai iman kita jadi loyo. Iman kita harus terus bersemi di tengah situasi pandemi ini. Iman kita harus terus tumbuh dan bersemi di tengah kesukaran yang disebabkan oleh pandemi ini. Saudaraku, kita akan melihat contoh dalam Alkitab. Kita lihat tentang Bapak Simeon. Iya. Dalam Lukas 2 ayat 25. Bapak Simeon ini, saudaraku, menantikan penghiburan dan pertolongan. Lukas 2 ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudaraku, Simeon menantikan penghiburan, menantikan pertolongan bagi Israel melalui kelahiran Mesias. Bertahun-tahun Simeon menantikan pertolongan bagi Israel yang saat itu dalam masa penjajahan. Berbagai kesukaran, berbagai penderitaan dilalui oleh Simeon. Namun kita melihat, ya bertahan. Imannya tidak goyah. Dia terus menantikan sampai
dia mendapatkan apa yang ditunggu-tunggu dengan tekun dan setia, yaitu Yesus. Bagi orang Israel itu Mesias yang datang, yang lahir, dan Simeon sangat bersuka cita menyambut Mesias. Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang percaya, iman kita wujudkan dengan tekun dan setia menantikan pertolongan Tuhan di masa pandemi ini. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, kapan berakhirnya pandemi ini kita nggak tahu. Tapi marilah kita menantikan pertolongan Tuhan. Marilah kita menantikan penghiburan dari Tuhan. Tuhan pasti beri kekuatan untuk kita semua bisa terus berjalan menghadapi apapun yang terjadi di masa pandemi ini. Tuhan beri kekuatan bagi kita semua berlari di tengah pandemi yang membuat iman kita tidak lelah, yang membuat iman kita enggak lemah. Orang yang menantikan Tuhan imannya enggak pernah loyo, bahkan iman itu makin bersemi di tengah situasi pandemi ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, yang kedua, iman bersemi di masa pandemi melalui ibadah. Kita melihat contoh dari Ibu Hana dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu bersama kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara-saudara, Ibu Hana. Kita membaca ayat 37, tidak meninggalkan bait Allah siang dan malam. Lalu beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Situasinya, masanya sama seperti yang dialami Bapak Simeon karena mereka bersamaan. Hidup dalam waktu yang bersamaan. Dan situasi itu kurang lebih sama dengan situasi sekarang. Kita tidak dijajah oleh bangsa lain, tapi saat ini kita dijajah oleh pandemi COVID-19. Iya, kita dijajah. Kita harus di rumah saja, bekerja dari rumah, kita nggak bisa banyak leluasa. Apa yang menyebabkan? Pandemi. Ya. Mau ibadah juga nggak leluasa. Ya. Dibatasi mulai 50%, 40% sekarang di perayaan Natal rata-rata diizinkan 25%. Bahkan ada lebih banyak gereja yang tidak mengadakan Natal onsite. Ya, seperti gereja kita juga mengadakan Natalnya online. Saudara-saudaraku, situasi itu kita alami. Tapi apakah kita bisa seperti Ibu Hana dengan tekun terus beribadah di masa pandemi yang membuat iman bisa bersemi? Berpuluh tahun Hana menunggu lahirnya Yesus dengan berada di bait Allah. Kira-kira berapa lama? Saudaraku, dicatat di sini umur 84. Hidup 7 tahun dengan suaminya. Lalu kira-kira itu 70
tahun. Dia tidak bersama suaminya. Kalau dia menikah umur berapa? 20 ya? Umur 20. Berarti dia ada di bait Allah itu 50 tahunan, saudaraku. 50 tahun, nunggu. Menanti lahirnya Mesias. Dan 50 tahun itu apa yang dilakukan? Di bait Allah terus menerus beribadah. 50 tahun itu dia berdoa dan berpuasa. Saudaraku, sekarang kita baru melewati belum sampai 1 tahun pandemi. Belum ya? Untuk Indonesia mulainya Maretnya awal. Ya. Baru mulai Maret. Jadi belum 1 tahun. Bagaimana dengan ibadah kita? Saudaraku, di awal ibadah online, semangat. Malah minta mesti live streaming gereja. Ya. Jadi kita bisa di jam ibadah itu kita ibadah di rumah. Gereja mengusahakan cukup lama, saudaraku. Baru bulan Desember ini ya, kita bisa live streaming dengan kelengkapan perangkatnya maupun internetnya yang memadai. Saudaraku, tapi saya melihat begini, ada penurunan dalam mengikuti ibadah online. Ada penurunan juga ketika live streaming diadakan jam 7 pagi. Hari ini saya cek yang mengikuti dari jam 7, 21. Dari sekian banyak jemaat yang mengikuti start jam 7. 18 ya. 18 atau 21? Nah, sekarang 21. Berarti tadi 18 yang 3 masuk terlambat. Jadi saudaraku, ibadah live streaming bisa dicek, bahkan siapa saja yang ikut bisa dicek. Gitu. Jadi saudaraku, ada penurunan, baru belum sampai 1 tahun, hanya 50 tahun saudaraku, dan dia tidak pernah kendur dalam ibadahnya. Saudaraku, persentase ibadah online di gereja kita menurun. Bagaimana iman bisa bersemi di tengah pandemi? Saudara-saudara, Hana beribadah siang dan malam, bukan hanya 1-2 hari atau 1-2 tahun, tetapi puluhan tahun. Dan akhirnya bisa bertemu Yesus. Mari teladani Ibu Hana ini di tengah situasi yang tidak menentu. Teladanilah Ibu Hana ini. Walaupun banyak hal yang kita inginkan, kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ibu Hana dari waktu ke waktu selama penantian itu banyak harapannya pupus, banyak keinginannya tidak terpenuhi, tetapi dia tekun. Terus beribadah siang dan malam, doa dan puasa, dan imannya, saudaraku, imannya terus bersemi di tengah situasi sulit itu. Mari kita juga hari-hari ini meningkatkan kesetiaan dan ketekunan kita dalam ibadah. Walaupun kita nggak bisa ke gereja, tapi kita ibadah dengan live streaming. Kita bisa tingkatkan itu. Kita bisa setia dengan ibadah kita, sehingga iman itu bersemi terus di tengah pandemi ini. Jangan iman kita tergerus oleh kemalasan kita. Jangan iman kita terganggu oleh kondisi yang ada sekarang. Saudara-saudaraku, yang diperlukan saat ini bukan iman yang mengubah keadaan. Bukan iman yang terlihat sakti, tetapi iman yang berbuah dalam keadaan apapun. Yang diperlukan saat ini bukan iman yang mengubah pandemi, tetapi iman yang terus bersemi di tengah situasi pandemi. Saya ulangi, yang diperlukan saat ini bukan iman yang mengubah pandemi, tetapi iman yang terus bersemi di tengah situasi pandemi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kita nyanyikan pujian, aku percaya janjimu ya dan amin. Aku Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Yes, amen. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kita angkat tangan kita, aku percaya. Yes, haleluya. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya janjimu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Roh Kudus jamah kami. Oh Roh Kudus jamah kami. Hingga kami kuat, hingga iman kami terus bersemi. Haleluya. Haleluya. Aku percaya janjimu ya dan kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Ampuni kekurangan salah kami, sehingga kami dikuduskan dan dibangkitkan iman kami lagi. Amin.
sehingga iman kami bisa terus bersemi di tengah situasi pandemi ini. Yes. Terima kasih Tuhan. Sehingga iman kami yang bersemi itu bisa cukup mampu, cukup kuat oleh pertolongan Tuhan untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang hari ini ibadah di rumah masing-masing. Ya Yesus. Tuhan memberkati, menolong mereka untuk terus jadi kuat. Amin. Amin. Imannya terus tumbuh, Amin. imannya terus bersemi Yes, yes. di tengah masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan, biar Tuhan menolong mereka dalam segala keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk masa raya Natal, untuk ibadah-ibadah Natal. Tuhan memberkati sehingga kami tidak Amin. kehilangan Yes. suasana Natal. Bahkan Yes. momen Natal ini Yes. menjadi kesempatan untuk kami mengevaluasi diri, mengevaluasi iman harap kami, sehingga kami bisa semakin kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Amin.